Alhamdulillah. Sudah 3 kali kita libur ya, mudah-mudahan di malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumis saah. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar antum semuanya, para pecinta Al-Quran? Mudah-mudahan kita bisa meluangkan waktu kita untuk mentadabburi Al-Quran ya, dalam program spesial Al-Quran, Tashih Tilawah wa Tadabburil Ayah. Di kesempatan malam hari ini seperti biasa kita akan melalui 3 tahap. Yang pertama nanti kita akan dengarkan muqaddimah dari Ustaz, kemudian nanti kita akan dibimbing oleh beliau terkait dengan tashih ya atau tahsin tilawah. Dan yang terakhir nanti kita akan dengarkan, eee, bagaimana kandungan yang, terdapat pada surah Al-Adiyat. Di malam hari ini kita akan membahas surah Al-Adiyat dalam segmen Tadabburil Ayat ya. Baik kaum muslim muslimah, edisi hari ini hari yang ke-14 di bulan Safar 1448 Hijriah, bertepatan Selasa malam Rabu tanggal 28 Juli 2026. Baik, langsung saja kita buka kajian kita Tafsir Tilawah wa Tadabburil Ayat bersama pembimbing kita yang sudah hadir di studio Radio Hidayah FM, Al Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi Masyaallah. wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah nanu bikhair wa Naam. kaifa haluk ya Aba Auni. Naam, wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana. Hayakallah wa barakallahu fik. Naam, wa fika barakallah ya Ustazana wa barakallahu fikum ayyuhal ikhwah al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat. Para pencinta Al-Qur'an, mari kita luangkan waktu kita untuk belajar, baik bacaannya, baik kandungannya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari waktu yang kita sisihkan ini. Langsung saja kita akan buka dengan muqaddimah untuk surah Al-Adiyat. Kepada Anda semuanya, selamat menimba ilmu syar'i dan langsung saya kepada Ustaz. Falyatafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'alil Qur'an al-azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa qaidana wa sa'iqana ila jannatika jannatin na'im. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM dan para pemirsa sekalian, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita Rabbul Izzati wa Jalalah, yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan yang mengatur alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah yang memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang maha sempurna dan maha mulia. Kepadanya kita beribadah dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Salat beriringkan salam, tidak lupa pula kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Semoga dengan kita selalu bersalawat dan salam terhadap Rasulullah SAW, kita mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM dan para pemirsa sekalian, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah,
kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui radio kesayangan kita ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, latihan kita, yaitu mentahsin tilawah Al-Qur'anul Karim, memperbaiki bacaan Al-Qur'anul Karim sembari kita berusaha untuk mentadabburi ayat-ayat yang kita baca. Karena Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekadar untuk dibaca, akan tetapi ditadabburi, dipahami, kemudian berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan itulah kita akan mendapatkan manfaat daripada Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Seperti biasa, sebelum kita memulai latihan kita untuk tahsin tilawatil Quran, yang malam ini insyaallah kita akan melatih tilawah kita terhadap surah Al-Adiyat dan begitu juga sedikit tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Ada baiknya kita mengulang sedikit pelajaran kita tentang tajwid yang masih eh, tentang sifatul huruf. Kalau terakhir kita telah membahas sifat huruf dari segi keluarnya suara antara tertahan atau tidaknya, maka sekarang kita masuk ke sifat berikutnya, yaitu sifat yang berkaitan dengan tebal atau tipisnya huruf. Tebal atau tipisnya huruf. Yang ini berkaitan dengan posisi pangkal lidah. Apakah dia terangkat atau tetap pada posisinya. Huruf yang dalam pengucapannya disertai dengan terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit, ini disebut dengan sifat isti'la. Lawannya adalah sifat istifal. Maka kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Jazari rahimahullahu taala di dalam manzumahnya. Beliau rahimahullahu taala mengatakan wa sab'u ulwin khussa dawtin qidh hasar. Wa sab'u ulwin, 7 huruf yang memiliki sifat isti'la, yaitu huruf khussa dawtin qidh hasar. Terhimpun atau terbatas di dalam kalimat khussa dawtin qidh hasar. Itu Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan ada 7 huruf yang memiliki sifat isti'la. 7 huruf ini itu tersusun di dalam kalimat khussa dautin qil. Khussa huruf kha dan sad, dautin huruf dad, ghain, ta, qil huruf qaf dan huruf dha. 7 huruf ini dalam pengucapannya kita akan melihat dan mendengarkan suara di saat melafalkannya itu menebal. Vokal suara kita, vokal suara hurufnya ketika dia berbaris fathah itu berbunyi O. Kha, sa, ba, gha, ta, qa, dha. Ini menandakan ini adalah merupakan huruf-huruf tebal. 7 huruf ini disebut dengan huruf-huruf isti'la. Huruf-huruf isti'la, yaitu huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la. Isti'la artinya tinggi. Apa itu isti'la? Kalau kita lihat, isti'la dari segi bahasa itu adalah al-irtifa, yaitu tinggi atau terangkat. Dari segi istilah, sifat isti'la adalah irtifa'u muakhiratil lisan ilal hanaqil a'la inda nutqi bihurufi khussa dautin qidh hasar, yaitu terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit ya di saat mengucapkan huruf yang 7, yaitu huruf-huruf khussa dautin qidh. Maka huruf-huruf yang isti'la adalah huruf-huruf yang dalam pengucapannya posisi pangkal lidah itu terangkat ke langit-langit. Dan inilah yang menyebabkan suaranya menebal. Hurufnya ada 7, yaitu khussa, dautin, qil, hasar. Selain dari huruf yang 7 ini, dia memiliki sifat lawannya, sifat kebalikan dari isti'la, yaitu istifal. Kalau isti'la adalah pengucapan huruf yang disertai dengan terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit, berarti sifat istifal adalah kebalikannya, yaitu pengucapan huruf yang tidak disertai terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit, tapi tetap pada posisinya. Ini yang menyebabkan dia terdengar tipis. Nah, ini sifat berikutnya yang berkaitan dengan sifatul huruf,
hijaiyah. Maka dari sifat isti'la inilah munculnya tabkhim, yaitu tebal. Dan dari sifat istifal inilah munculnya at-tarqiq, yaitu tipis. Huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la, maka dalam pengucapannya mesti ditebalkan, mesti ditabkhim. Ya. Sedangkan huruf-huruf yang memiliki sifat istifal, kebalikannya, dia mesti ditarqiq, yaitu ditipiskan. Nah, ketebalan huruf dalam pengucapannya, kalau kita lihat penjelasan daripada ulama tajwid, itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Pendapat yang masyhur itu ada 5 tingkatan. Yaitu huruf isti'la yang 7 ini ketika berbaris fathah, kemudian setelahnya ada mad alif. Kemudian yang kedua, huruf isti'la yang sekedar berbaris fathah tidak ada mad alif setelahnya. Kemudian yang berikutnya ketika dia berbaris dhammah. Kemudian yang keempat ketika dia berbaris ketika dia sukun sebelumnya baris fathah, kemudian ketika dia sukun sebelumnya baris dhammah, kemudian terakhir ketika dia berbaris kasroh. Ya, ini kondisi ya, kondisi tingkatan daripada tabkhim, yaitu pertama huruf-huruf isti'la yang berbaris fathah dan setelahnya terdapat mad alif. Dan ini adalah tingkatan daripada tabkhim yang paling tinggi. Seperti so, do, to yang setelahnya ada huruf mad alif. Maka ini adalah huruf isti'la yang paling tebal. Kemudian yang kedua, al-maftuh min ghairi alif. Huruf isti'la yang berbaris fathah tapi tidak ada alifnya. Contoh, khasira. Khasira. Kemudian yang ketiga, ketika dia berbaris dhammah, khusrin, ya. Kemudian yang keempat, ketika dia berbaris sukun, ketika dia sukun, ikhsa'u, maghdubu, ya. Kemudian terakhir al-maksur ketika dia berbaris kasrah, ya. Seperti ghisyawah, khilafun. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan daripada tabkhim. Maka kita akan melihat perbedaannya dari segi ketebalan huruf dari segi keadaannya. Ketika dia berbaris fathah tidak sama keadaannya ketika dia berbaris kasroh. Apalagi fathahnya setelahnya terdapat mad alif. Maka di sini ketebalannya mesti lebih dijelaskan. Nah, ini yang berkaitan dengan pelajaran kita pada malam ini, yaitu tentang sifatul huruf. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke latihan tahsin tilawatil Quran yang pada malam ini kita akan berusaha untuk berlatih bersama membaca surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat. Nanti kita akan baca bersama-sama, kemudian kita berikan kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM sekalian untuk menyetorkan bacaannya. Namun, seperti biasa, sebelum kita memulai latihan kita bersama, ada baiknya kita lihat poin-poin praktik tajwid yang perlu kita lihat di dalam surat Al-Adiyat. Yaitu dari segi panjang pendeknya, dari segi dengungnya, atau dari segi tebal dan tipisnya huruf. Dan kemudian dari segi qalqalahnya. Kita lihat dari segi mat atau panjang pendek, kita dapatkan di dalam surat Al-Adiyat hanya ada 2 macam mat. Pertama, mat yang dipanjangkan 2 harakat, yaitu dipanjangkan biasa. Kemudian yang kedua, mat yang dipanjangkan sedang, yaitu 4 harakat. Mat yang dipanjangkan biasa contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-insanu, yaitu mad alif setelah huruf sin. Li rabbihi, mad ya, yaitu mad sila setelah dhamir ha, ya. Wa innahu ala, mad sila setelah dhamir ha, yaitu hu. Kemudian mad alif setelah huruf lam. Dzalika, mad alif setelah huruf dzal. Afala, mad alif setelah huruf lam. Iza bu'thira ma, mad alif setelah huruf dzal, dan begitu juga setelah huruf mim. Wa hussila ma, mad alif setelah huruf mim. Nah, ini contoh-contoh mad yang dipanjangkan biasa, yaitu 2 harakat. Kemudian mad yang dipanjangkan
sedang, yaitu 4 harakat. Di sini hanya ada satu macam mad, yaitu mad arid lis sukun, berhenti pada huruf setelah huruf mad, ya, yang ada di akhir-akhir setiap ayat. Ini adalah mad arid lis sukun. Contohnya la kanud, la syahid, la syadid, fil qubur, fis sudur, la khabir. Ini mad yang dipanjangkan sedang, yaitu 4 harakat. Berikutnya, poin yang kedua berkaitan dengan dengung atau tidaknya. Kita mendapatkan di dalam surah Al-Adiyat ada 2 macam dengung. Pertama terdapat pada huruf nun, kemudian yang kedua terdapat pada huruf mim. Huruf nun didengungkan di sini, contohnya ada 2 keadaan. Pertama ketika nunnya bertasydid. Inna wa innahu. Kemudian yang kedua, nun di sini didengungkan ketika dia sukun, setelahnya terdapat huruf sin, yaitu ikhfa. Al-insana, al-insana. Kemudian dengung yang kedua itu terdapat pada huruf mim. Di sini hanya dalam satu kondisi, yaitu ketika mim, ya, sukun bertemu dengan huruf ba, yang di dalam ilmu tajwid disebut dengan ikhfa syafawi, praktiknya persis seperti iqlab. Karena di sini mim sukun sebelumnya berbaris dhamma, maka dalam praktiknya di saat kita mendengungkan mim sukun dan menyamarkannya, pertama di saat kita mendengungkannya, posisi kedua bibir itu dimonyongkan, kemudian sedikit direnggangkan untuk menyamarkan bunyi mimnya. Inna rabbahum bihim hum bi. Nah, ini praktek dari ikhfa syafawi di dalam surat Al-Adiyat. Kemudian poin yang ketiga berkaitan dengan kategori huruf yang ditebalkan. Di sini ada 4 huruf yang ditebalkan. Pertama huruf ra, kemudian huruf kha, huruf qaf, dan huruf shad. Huruf ra, contohnya di sini ada beberapa contoh, ada beberapa kondisi. Ada huruf ra ditebalkan karena dia berbaris atas, ya. Kemudian ada pula karena dia sukun, sebelumnya terdapat mad waw dan huruf yang berbaris dhamma. Kemudian ya, itu contoh daripada huruf ra yang ditebalkan. Kemudian contohnya di sini li rabbihi bu'thira rabbahum fil qubur fis sudur. Ini contoh-contoh huruf ra yang ditebalkan. Sedangkan berhenti pada lihub la khabir. Di sini ditipiskan karena ini adalah kondisi huruf ra yang ditipiskan, yaitu sukun sebelumnya mad ya dan sebelumnya baris kasrah. Ini adalah kondisi ra yang ditipiskan. Kemudian huruf yang kedua yang ditebalkan adalah huruf kha. Lihubbil khairi, ditebalkan karena dia adalah huruf isti'la seperti yang kita sebutkan tadi. La khabir. Ini contoh huruf kha yang ditebalkan. Kemudian huruf qaf fil qubur. Huruf qaf ditebalkan karena dia huruf isti'la. Kemudian terakhir huruf shad wa hussila. Kemudian fil sudur. Ini huruf-huruf yang ditebalkan. Kemudian terakhir huruf-huruf yang qalqalahkan. Di sini hanya ada satu huruf, yaitu huruf dal. Ya. Ada 2 huruf, ya, huruf dal dan huruf ba. Huruf ba, dhabaha, dhabaha. Kemudian huruf dal, la kanud, la syahid, la syadid. Nah, ini contoh-contoh. Begitu juga ada huruf ta dan huruf qaf. Naqa'a, fawasatana, naqa'a,
fawasatna. Nah, kemudian huruf dal, qadha, subha. Nah, ini beberapa contoh huruf yang dikolkolakan, yang dipantulkan karena dia berbaris sukun. Nah, ini beberapa poin tajwid yang perlu kita perhatikan dalam praktik bacaan, ya, sehingga bacaan kita lebih sempurna nantinya. Nah, untuk menyingkat waktu, kita baca bersama-sama. Dan seperti biasa kita minta akhuna Abu Auni dan juga para pemirsa sekalian untuk mengikutinya. Baru setelah itu kita berikan kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat sekalian untuk menyertakan bacaannya. Nah, kita baca bersama-sama. Silakan dibuka surat Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا. فالموريات قدحا. فالموريات قدحا. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. Nah, jadi huruf ra tidak terlalu dilepaskan, tidak pula terlalu ditahan ya. فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. Nah, di sini sedikit perlu kita ingatkan, huruf sin tetap tipis, jangan terpengaruh oleh tebalnya huruf ta setelahnya. Jadi fawasa satona. Fawasatna bihi jam'a. فوسطن به جمعا. Innal insana li rabbihi lakanud. 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 Wa innahu ala dhalika lasyahid. 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 Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil
بالخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 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 وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Nah, wafika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita buka kesempatan untuk antum ya. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon 08117530.000 dan 081175454444 surah Al-Adiyat. Langsung saja kita beri kesempatan kepada peserta yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Dengan siapa Ibu? Di mana? Ummu Syakila di Pasir Putih, Bu. Ummu Syakila di Pasir Putih. Silakan Ustaz, ada peserta kita yang pertama, Ummu Syakila di Pasir Putih. Naam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Naam, silakan dibuka surat Al-Adiyat. Nah, Ustaz. Naam, silakan dimulai, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Dhabaha. Dua harakat saja, Bu, jangan dilebihkan. Dhabha. Naam. Ulang lagi, Ustaz. Ya, lanjut. Fal muriyati qadha. Fal mugirati subha. Ulangi, Bu. Fal mugirati subha. Nah, matnya setelah huruf ghan, Ibu ya. Setelah mim tidak ada mat. Fal mughirati. Nah, Ustaz. Fal mugirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Ulangi, Bu.
Innal insana li rabbihi lakanud. Nah. Dasar. Ya, lanjut. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Nah, la syahid. Ulangi. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Naam, ahsanti barakallahu fiki. Naam. Alhamdulillah untuk bacaan bagus ya Bu ya. Tinggal sedikit perlu ditingkatkan. Pertama kita ingatkan berhenti pada huruf yang berbaris fathatain yaitu mad iwad itu dipanjangkan 2 harakat saja. Jangan dilebihkan ya Bu ya. Seperti dhabaha, qadha, subha. Nah, di sini masing-masing dipanjangkan 2 harakat saja. Bisa dipahami Bu? Nah, kemudian tadi untuk mad fal mughirati di sini yang dipanjangkan huruf ghainnya. Fal mughirati subha. Coba Bu. Nah, Ustaz. Fal mughirati subha. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini huruf fa. Fal. Fa pengucapannya disertai keluarnya sedikit angin. Kemudian huruf sad tebalkan subha. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Nah, kemudian fawasatna bihi jam'a. Di sini jam'a, jangan jama'a. Nah, di sini mim sukunnya jelaskan, jangan dikolkolakan. Coba Bu. Fawasatna bihi jam'a. Nah, huruf sin suara berdesisnya dijelaskan. Kemudian nun pendek ya Bu ya. Fawasatna bihi jam'a. Ya Ustaz. Fawasatna bihi jam'a. Nah, kemudian lihubbil khairi lasyadid. Lihubbi yaitu makhraj huruf h-nya Bu. Coba. Lihubbil Coba. Lihubbil khairi lasyadid. Nah, Ustaz. Lihubbil khairi lasyadid. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan pengucapan huruf h, makhrajnya dari tengah-tengah tenggorokan ya. Kemudian terakhir afala ya'lamu, bukan ya'lamu tapi ya'lamu. Coba Bu. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Nah, sudah bagus, tinggal pada huruf ain itu jangan suara tertahan Ibu ya, jangan ya'lamu tapi ya'lamu. Afala ya'lamu. Ustaz. Ulang lagi Ustaz. Ya, Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Nah, jadi perlu diperhatikan pengucapan ain sukun, suara tidak terlalu ditahan, tidak pula terlalu dilepaskan, tapi pertengahan. Bisa dipahami Bu?
Bisa insyaallah Nah, Ustaz. usahakan untuk mendengar praktik bacaannya dari bacaan para masyayikh kita, di antaranya Syekh Ibrahim Akhdar, sering mendengarkan praktiknya Bu. Nah, kemudian ikuti, praktekkan seperti yang didengarkan. Insya Allah dengan seringnya berlatih akan ada perubahan dan peningkatan pada kualitas bacaannya. Barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Wa barakallahu fika Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair Ummu Syakila dari Pasir Putih sebagai peserta kita yang pertama. Kita selang-seling dulu ya. Kita ke telepon biasa dulu 08117530.000. Oke, terputus. Baik, silakan. Ke WA juga boleh 08117530.000 atau 0811754544. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, sudah hadir kembali ya senior kita nih. Ummu Fadli di Rumbai ya? Nah, Ustaz, apa Bu? Sudah lama nggak bergabung ya Ummu Fadli di Rumbai. Langsung saja Ummu Fadli kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Nah, silakan dibuka surat Al-Adiyat. Ya, silakan Ya, dimulai Ustaz. Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا والموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود فإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Naam, ahsanti barakallahu fiki. Alhamdulillah bacaan bagus Bu ya. Tinggal sedikit pada ayat fawasatna bihi jam'a. Pertama di sini huruf sin, suara berdesir jelaskan. Qalqalah pada huruf qa tebalkan. Kemudian berhenti pada jam'a. 2 harakat ya Bu ya. Tadi agak kurang. Coba diulangi. Fawasatna bihi jam'a. Ya. Kemudian pengucapan huruf ain. Jelaskan makhraj hurufnya. Afala ya'lamu. Afala ya'lamu idza Ya, bagus. Kemudian terakhir pengucapan huruf ha. Wa hussila. wa husila ma. Nah, huruf sad tasydidnya jelaskan dan lebih ditebalkan Bu. Coba diulangi. Wa husila ma fis sudur. Nah, itu yang perlu dilatih. Yang lain alhamdulillah itu sudah bagus. Ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair untuk Ummu Fadli di Rumbai. Kita kembali ke telepon WA ya. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon. Di belakang Ummu Fadli di Rumbai. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Di Merpati.
Jalan Merpati. Siapa tadi? Mohon maaf Ibu. Halo Ibu. Yang di Jalan Merpati. Nisa Ustaz. Oh, Nisa. Nisa pelajar, mahasiswi. Iya Bu. Ah, taib. Baik. Ukti Nisa di Jalan Merpati ya. Halo Ukti Nisa. Halo. Suara anti agak terputus-putus, bisa berpindah posisi supaya sinyal lebih kuat. Oh. Oke, baik. Sudah, alhamdulillah. Baik, Ustadz, ada peserta kita dari Jalan Merpati, ada Ukti Nisa. Tafadhol Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, Ustaz. ini kali pertama Ukhtuna Nisa ikut bergabung ya? Yang kedua kalinya Ustaz. Yang kedua kali ya. Nah, silakan dibuka surat Al-Adiyat. Ya. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Fal-murati. Coba ulang ayat yang kedua. Fal muriyati qadha. Tadi suara yang terputus. Ayat yang kedua coba diulangi. Fal muriyati subha. Fa'inaqa'a. Ulangi. Fa'atharna. Fa'asqa'a. Lanjut Ustaz. Ya, Pak. Ulangi. Fa'atharna binaqa'a. Suaranya terputus. Sarna. Lanjut. Nabihi. Inna sali rabbihi lakanud. Innahu ala dzahid. Innahu bil khairi lasyadid. Fala ya'idzabu fil kubur. Sila ma fis sudur. Coba diulangi. Wa hussila. Jelaskan. Bahun. Wa hussila. Inna rabbahum bihim yawm la khabir. Naam, ahsanti barakallahu fiki. Alhamdulillah secara keseluruhan bacaannya bagus ya. Cuma sayang ada beberapa kalimat yang terputus, suaranya tidak terdengar. Tapi dilihat dari yang lainnya alhamdulillah bacaannya bagus, tinggal sering berlatih ya, kemudian perbanyak mendengar bacaan percontohan dari bacaan masyayikh kita. Kemudian usahakan untuk mengikuti seperti yang didengarkan. Maka insya Allah akan ada peningkatan pada kualitas bacaannya. Barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhtuna Nisa ya di Jalan Merpati. Sayang sekali sinyalnya kurang kuat ya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa dengan sinyal yang lebih baik ya. Baik, silakan 08117530.000 dan 081175454444 untuk peserta kita berikutnya yang sudah bergabung. Telepon biasa boleh, telepon WA juga boleh ya.
Silakan. Bagi Anda yang ingin ke telepon WA, silakan. Kita angkat telepon biasa dulu yang sudah di ujung telepon. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Di mana? Dengan Bapak Anto, Ustaz. Pak Di Garuda Anto. Sakti. Pak Anto di Garuda Sakti kilometer Kilometer 3, Ustaz. kilometer 3 masih daerah Panam ya. Baik Pak Siap, Anto di Garuda Sakti kilometer 3. Silakan Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini kali pertama bergabung dengan Hidayah FM, Pak? Ada yang ketiga, Ustaz. Ada yang ketiga ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, silakan dibuka surat Al-Adiyat, Pak. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Nah, hati-hati pada mat tabi'i ya, Pak. Jangan lebih dari 2 harakat ya. Ya, Ustaz. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dobha. Dabha. Huruf dad lebih tebalkan. Wal 'adiyati dobha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'asarna bihi naq'a. Ra-nya lebih tebalkan, Pak. Fa'asarna. Asarna. Ya, coba diulang. Fa'atharna bihi. Putus. Silakan Bapak, dilanjut. Halo Bapak. Masih ada Ustaz? Halo, Assalamualaikum. Masih tersambung, silakan Bapak dilanjutkan. Baik. Mohon maaf Bapak ya. Kita putus dulu ya. Silakan dihubungi kembali Pak ya. Sepertinya masih tersambung dengan Pak Anto tadi Ustaz ya. Di Garuda Sakti silakan. Pak Anto. Baik. Qadarullah ya. Kembali ada gangguan ya, gangguan sinyal mungkin ya. Baik, silakan Pak Anto dihubungi kembali 08117530.000. Kita beri kesempatan lagi ya. Sebentar kita akan beri kesempatan ke penelpon dari telepon biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Anto? Ya, Ustaz. Ya, Pak Anto di Garuda Sakti. Nah, silakan diulangi lagi Pak dari awal. Dari awal, Ustaz. Ya. Wal 'adiyati dobha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'asarna bihi naq'a. Fawasaqna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu dzalika lasyahid.
وإنه لحب الخير لشديد. Khairi, ri-nya disempurnakan, baris kasronya Pak, dan dijelaskan. Ya, Ustaz. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. Nah, suara berdesir pada shadnya lebih jelaskan, Pak. Wa hussila. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Nah, Masya Allah, ahsan, tabarakallahu fiik. Alhamdulillah, bacaan bagus ya Pak, tidak ada yang perlu diperbaiki, tinggal tadi pada huruf shad itu lebih dijelaskan sifat sofirnya, itu suara berdesisnya. Yang lainnya alhamdulillah sudah bagus. Ahsan, tabarakallahu fiik wa yassarallahu lak. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiikum barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Anto di Garuda Sakti kilometer 3. Silakan satu lagi peserta kita, silakan. Baik, kita beralih ke telepon WA dulu ya. Baik, silakan langsung saja untuk peserta yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu. Dengan siapa Ibu? Di mana? Dengan Ummu Hakim? Halo? Ummu Hakim atau Ummu Hafiz? Halo Ibu? Halo? Silakan dicoba kembali Ibu ya. Halo, Assalamualaikum. Taib, kita putus dulu ya, silakan diulangi kembali. Sepertinya sinyal di studio alhamdulillah full ya, lancar ya. Baik, silakan. Ya, kita beri kesempatan lagi ke Ummu Hakim atau Ummu Hafiz nih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Abu. Dengan Ummu Hakim atau Ummu Hafiz tadi? Ummu Habib, Abu. Oh, Ummu Habib. Berarti keduanya salah. C yang benar ya, Ummu Habib. Ummu Habib di mana, Ibu? Di Merpati, Abu. Oh, di Jalan Merpati juga? Baik. Iya, Abu. Oh, ini umminya Ukhtuna Lisa tadi, enggak? Iya, Abu. Oh, iya, baik. Silakan langsung saja Ustadz, ada peserta kita dari Jalan Merpati, Ummu Habib ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, silakan dibuka surat Al-Adiyat, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. Fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum
bihim yawma'idhin lakhabir. Naam, Masya Allah, ahsanti barakallahu fiki. Alhamdulillah bacaan bagus ya Bu ya. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Tinggal lanjutkan, tingkatkan usahanya Bu. Mungkin sudah perlu dimulai untuk menghafal Quran. Sudah ada hafalan Qurannya Bu? Alhamdulillah udah ada Ustaz. Udah berapa juz? Masih 1 juz Ustaz. Nah, 1 juz itu modal yang sangat bagus untuk memulai menghafal Quran ya Bu ya. Itu tandanya Ibu punya potensi dan kemampuan untuk menghafal Quran. Tinggal dilanjutkan. Pertama, pastikan hafalan yang sudah Ibu hafalkan itu betul-betul lancar dan terjaga kelancarannya. Kemudian mulai sedikit demi sedikit menambah dengan hafalan yang baru. Dengan catatan hafalannya mesti lancar. Jangan berpindah ke target berikutnya. Kecuali setelah dipastikan hafalan yang sudah dihasilkan itu betul-betul lancar. Dan biasakan untuk baca dalam sholat. Maka insya Allah dengan istiqomah dan kontinunya Ibu melakukannya, semakin ke depan semakin bertambah hafalnya insya Allah ta'ala. Bisa dipahami Bu? Bisa Ustaz. Na'am barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Jazakallahu khair Ustaz. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk Ummu Habib tadi ya di Jalan Merpati, dan juga ada Ukhtuna Nisa tadi ya. Baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu kita terbatas. Kita akan mendengarkan tadabbur ayat-ayat yang terkandung pada surah Al-Adiyat. Untuk itu kita cukupkan, sebenarnya masih banyak nih yang mau ikut serta praktek ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya antum muantuna bisa ikut praktek untuk surah berikutnya. Langsung saja kita dengarkan segmen ketiga penutup kita, yaitu tadabbur ayat-ayat yang terkandung pada surah Al-Adiyat. Tafadhal mashkur ya Ustazana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita tutup, seperti biasa sedikit kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Adiyat. Pertama kita bacakan terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'adiyati dhabaha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Fal muriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Fa'atharna bihi naqa'a, maka ia menebangkan debu. Fawasatna bihi jam'a, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Rabbnya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir, dan sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Ini surat Al-Adiyat. Ada beberapa poin yang bisa kita tadabburi pada surat Al-Adiyat. Pertama, surat Al-Adiyat ini adalah surat Makkiyah menurut kebanyakan para ulama. Kemudian surat Al-Adiyat, dia adalah merupakan surat yang sangat agung sekali, yang di dalamnya
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia tentang hakikat daripada dirinya sendiri. Allah mengingatkan kita tentang nikmat-nikmatnya yang Dia curahkan terhadap hambanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan hambanya tentang satu hari yang di situ Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap apa yang disembunyikan oleh hamba pada dalam dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan mereka tentang amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ada di dalam surah Al-Adiyat. Jadi ada beberapa poin yang kita lihat dan kita perhatikan dan kita tadabburi di dalam surah Al-Adiyat. Yang pertama, iftitahus surah bil qasam bi'azamatit ta'ah. Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Adiyat dengan sumpah, ya, dengan sumpah tentang keagungan, taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah bersumpah dengan menyebutkan keagungan ketaatan kepadanya yang dicontohkan di sini oleh kuda perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'adiyati dhabaha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bi naq'a, fawasatna bihi jam'a." Di dalam 5 ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam 4 ayat pertama ini atau 5 ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda perang. Ya, kuda perang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam medan jihad. Kita lihat kuda perang, dia mengorbankan dirinya, ya, sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam medan jihad. Dan di dalam ayat-ayat ini terdapat isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya makhluk Allah Subhanahu wa taala kadang mereka lebih memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melebihi manusia. Karena manusia ada yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kuda perang, ya, kenapa di sini Allah sumpah dengan kuda perang, dan apa perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dengan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpahnya, maka di sini ada kaitan. Allah bersumpah dengan kuda perang dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, menyebutkan peran daripada kuda di dalam medan jihad, yaitu berlari di dalam medan jihad, bahkan berlari dengan kencang dengan napas yang terengah-engah, bahkan hentakan kakinya kadang mengeluarkan percikan api, ya, dan menyerbu sampai masuk ke tengah-tengah musuh. Itu adalah perjuangan yang sangat berat, bahkan dia, ya, mempertaruhkan nyawanya demi untuk melaksanakan perintah dari tuannya yang mengendarainya. Kita lihat kenapa kuda bisa demikian tunduk terhadap tuannya sehingga rela untuk dibawa ke medan jihad. Padahal tantangannya adalah nyawa. Ini adalah sebagai bentuk berbalas budinya seekor kuda kepada tuannya. Kenapa? Karena tuannya memberi dia makan dan merawatnya dan memberikan dia tempat tinggal berupa kandang dan lain sebagainya. Hanya dengan sedikit perhatian dari tuannya, kuda memberikan kesetiaannya kepada tuannya. Sedangkan manusia, Allah berikan segalanya kepadanya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput darinya setiap detik dari kehidupannya. Namun banyak di antara mereka yang tidak memperlihatkan kesetiaan dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah menyindir manusia. Betapa kadang makhluk Allah yang lainnya yang tidak ada akalnya tapi ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat kuda adalah merupakan hewan yang tidak ada akalnya. Tapi kita lihat di sini dikatakan al-khailu la ta'si amra sahibah. Kuda ketika dirawat oleh tuannya, kemudian dididik dia untuk bisa berjuang,
di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dibawa dan diajak untuk berjuang di jalan Allah, dia tunduk dan taat dan mengikuti dan tidak menyelisihi perintah daripada tuannya. Ya. Kenapa demikian? Karena ini sebagai bentuk balas jasa dia terhadap tuannya yang telah memperhatikannya dengan memberinya makan, dengan memberinya tempat tinggal dan lain sebagainya. Padahal baru sedikit perhatian yang diberikannya. Sementara manusia diberikan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia seisinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar tunduk kepada Allah, namun banyak di antara mereka yang tidak tunduk kepada Allah, justru menantang Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatannya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan hambanya akan pentingnya, agungnya tunduk kepada Allah. Seharusnya mereka yang lebih pantas untuk tunduk kepada Allah dibandingkan kuda yang merupakan hewan yang tidak memiliki akal. Manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan segala sesuatunya oleh Allah untuk mereka. Sebagaimana Allah mengatakan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu untuk kamu. Semuanya yang kita butuhkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Hanya untuk satu misi. Hanya untuk satu tujuan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk beribadah kepada Allah, yaitu tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tunduk dan taat kepada Allah, Allah berikan kepada kita segala sesuatu. Maka sudah sepantasnya kita lebih tunduk dan lebih taat terhadap perintah-perintah Allah dibandingkan kuda. Ini yang pertama. Kemudian di ayat-ayat berikutnya, innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah dan sesungguhnya dia maha melihat dan menyadari serta menyaksikan keingkarannya tersebut. Di sini, poin di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang permasalahan muskilah yang ada pada diri kita, yaitu kufran an-ni'mah. Muskilah problem yang ada pada diri kebanyakan manusia itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian apa-apa yang kalian minta. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Namun keadaan kebanyakan manusia adalah innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah problem kebanyakan umat manusia. Dicurahkan, diberikan, dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya nikmat daripada Allah yang sebenarnya dengan nikmat itu akan membuat dia semakin tunduk dan taat kepada Allah. Justru sebaliknya banyak di antara mereka yang justru menjadikan nikmat Allah sebagai sarana untuk menantang Allah dengan kemaksiatannya. Padahal Allah memperlihatkan kasih sayangnya kepada hambanya dengan memberikan mereka nikmat, justru mereka balas nikmat Allah dengan mempertontonkan kemaksiatannya, pembangkangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan di sini, innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia sangat ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Lakanut di sini adalah al-jahidu li ni'amillah alladhi yansan ni'am wa yatadhakkarul masaib. Lakanut ini adalah orang yang mengingkari nikmat Allah yang diberikan oleh Allah. Sering lupa terhadap nikmat Allah, justru lebih sering ingat terhadap musibah-musibah yang diberikan oleh Allah. Banyak manusia itu kadang dia melihat nikmat-nikmat Allah itu banyak sekali pada dirinya. Baik berupa kesehatan, baik itu berupa nikmat aman, keluarga, hidayah daripada Allah, rezeki yang melimpah daripada Allah. Sehingga seharusnya dengan nikmat yang dia lihat ini membuat dia semakin dekat kepada Allah, mendekatkan diri dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak di antara mereka
Yang keadaannya tidak seperti itu. Semakin banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dia menjauh kepada Allah, bahkan semakin dia disibukkan oleh nikmat tersebut untuk hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sampai lupa siapa yang telah memberikan mereka nikmat tersebut. Betapa banyak di antara mereka yang merasa nikmat tersebut didapatkannya karena kehebatannya, karena kepiawaiannya, karena kepintaran dan lain sebagainya. Lupa dia bahwasanya yang telah memberikannya nikmat adalah Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat saja yang ada pada diri kalian kecuali itu semuanya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara umat manusia itu berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala menyombongkan dirinya, ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik mereka sadari ataupun tidak mereka sadari, mereka seolah-olah berkata dengan perkataannya Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, aku mendapatkan kekayaan ini karena ilmu yang aku miliki, karena kehebatanku. Ya, banyak di antara umat manusia yang kufur terhadap nikmat Allah, lupa untuk bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sering kita tidak menyadarinya kecuali setelah kita kehilangan. Maka kewajiban kita adalah hendaklah kita berusaha mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan sedikit daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita lupa terhadap nikmat Allah yang banyak. Justru kita hanya fokus pada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa orang yang paling sengsara, orang yang dirugikan oleh Allah, orang yang dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak adil dengan kita karena dia tidak memberikan nikmat yang diberikan sebelumnya oleh Allah. Kadang kita sedikit diberikan ujian oleh Allah, diambil sedikit nikmat berupa kesehatan, diuji dengan sakit, atau sedikit kesulitan, disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan diambil sedikit nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung. Sehingga hanya dengan sedikit ujian tersebut kita justru menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menganggap Allah tidak adil dan zalim terhadap diri kita. Dan ini adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak baik. Kemudian berikutnya, di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya seorang hamba itu sangat cinta terhadap hartanya. Maka di sini sebenarnya yang patut kita renungkan, tadabburi dari ayat ini adalah pesan Allah Subhanahu wa taala tentang khuturatut ta'alluq bil mal. Bahayanya kita mengaitkan dan menggantungkan hati kita dengan harta. Jangan sampai harta, kekayaan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menguasai hati kita, bahkan memperbudak kita. Ingat, harta itu hanyalah perhiasan dunia. Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Dan kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tiada lain, tiada bukan, hanyalah perhiasan yang sifatnya menipu. Kenapa? Kita terpesona oleh dunia. Sehingga membuat kita kadang lupa dengan tujuan penciptaan hidup kita di dunia ini. Kita hidup di dunia hanya sementara. Diuji oleh Allah untuk sekedar beribadah kepada Allah, sembari mempersiapkan perbekalannya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ke kampung akhirat. Kita hidup di dunia sebentar, antara 60 tahun sampai 70 tahun, kata Rasulullah SAW. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa qalilun man yujawizu dzalik atau kama qala sallallahu. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit di antara mereka yang lewat dari itu. Artinya kita hidup di dunia sebentar. Kita hidup di dunia ini hanya sekedar singgah untuk mempersiapkan perbekalan kita dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meninggalkan dunia.
Namun sering kita terpesona oleh perhiasan dunia, kenikmatan dunia, harta dunia, tersilaukan kita dengan kenikmatan dunia sehingga kita lupa dengan tujuan kita sebenarnya. Kita dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala justru menganggap seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya di dunia. Padahal kita hanya sementara. Baru kita menyadarinya ketika kematian datang menghampiri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang bahayanya harta. Harta akan menjadi kebaikan kalau berada pada tangan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi nikmat kalau dipegang dan dibelanjakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Ni'mal malu saleh fi yadir rajulis saleh. Harta yang terbaik itu adalah harta yang dipegang oleh hamba yang saleh. Dia akan menjadi nikmat. Kenapa? Karena harta kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan jadikan itu sebagai sarana untuk menggapai ridha Allah, sehingga hartanya akan mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda dalam kehidupannya di dunia apalagi kelak di akhirat. Sedangkan harta yang berada pada tangan orang-orang yang kufur terhadap Allah, pembangkang terhadap Allah, maka dia akan menjadi bencana yang akan menjadi bumerang baginya, yang akan menghancurkannya dan membinasakannya. Baik dalam kehidupan dunia apalagi kelak di akhirat. Karena harta akan ditanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Dan orang yang soleh tahu dia tanggung jawab ini. Sementara orang-orang yang durhaka dan kufur terhadap Allah tidak peduli dengan hal ini. Sehingga dia dikuasai oleh harta, diperbudak oleh harta. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di dalam ayat ini. Kemudian berikutnya, pesan yang juga ingin disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Adiyat ini adalah Mashhadul qiyamah yakshiful haqiqah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita tentang kampung akhirat kelak. Yang akan ada pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Kenapa? Karena di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap hakikat dari apa yang kita sembunyikan di dalam diri kita. Baik itu kebaikan apalagi keburukan. Semuanya akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Apakah mereka tidak mengetahui ketika dibangkitkan apa yang ada di dalam kuburan? Semua manusia yang telah dikuburkan mati, semua akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Kemudian wa hussila ma fis sudur, dan Allah tampakkan apa yang tersembunyi di dalam dada. Maka kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan yang tersimpan di dalam dada besok akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita berhati-hati di dalam bersikap di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita menyembunyikan sesuatu yang akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala membuat kita menjadi orang yang sesara kelak di akhirat. Na'udzubillah. Maka kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Di dunia kita bisa menyembunyikan keburukan kita dari pandangan manusia. Tapi kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan itu di hadapan khalayak ramai. Sehingga akan diketahui apa yang telah kita lakukan. Maka berbahagialah mereka ya yang berusaha hidup di dunia di atas ketaatan kepada Allah dan menyembunyikan yang dia sembunyikan adalah kebaikan yang ketika ditampakkan akan membuat dia semakin bahagia dan bangga dengan catatan amalannya. Yaitu ketika diberikan catatan amalannya dari tangan kanannya, dari sebelah kanannya. Yaitu seperti dikatakan oleh Allah, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun orang-orang yang diberi catatan amalannya dari sebelah kanannya, maka dia akan dengan bangganya mengatakan, هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Ini catatan amalanku, silakan kalian baca. Kenapa? Karena diperlihatkan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang selama ini dia lakukan. Baik yang dia tampakkan, begitu juga yang dia sembunyikan. Apa
kebaikan yang dia lakukan itu membuat dia bangga kelak di akhirat. Sedangkan orang yang menyembunyikan, melakukan keburukan dan menyembunyikan keburukan dalam dirinya, dia akan merasa sengsara dan binasa dengan catatan amalannya. Ya laitani, ya laitaha kanatil qadiyah, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Maka kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an, maka pesan yang bisa kita lihat ya di dalam surat ini, hendaklah la takun jahidan li ni'amillah. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur, mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan sampai kita menjadikan dunia ini cita-cita tertinggi kita sehingga dia menguasai hati kita, bahkan memperbudak kita. Jangan, ya. Kemudian hendaklah kita mengetahui dan mengingat bahwasanya akan ada suatu hari kelak di akhirat, di yaumul qiyamah, semua yang disembunyikan akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita berhati-hati dalam bersikap, jangan sampai kita menyembunyikan keburukan di dalam diri kita yang akan membuat kita sengsara kelak hidup di akhirat, wal iyadu billah. Kemudian hendaklah kita jadikan kesempatan kita hidup di dunia ini sarana atau kesempatan untuk mempersiapkan perbekalan kita demi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya dan keteguhan kepada kita untuk selalu berada di atas ketaatan kepada Allah sampai kita bertemu dengan Allah kelak dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kebenaran datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sementara kesalahan dan kekhilafan murni datang dari diri kami pribadi karena kebodohan kami. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun, kepada kaum muslimin dan muslimat kami meminta maaf. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan atas penjelasan dan pemaparan panjang lebar dari Ustaz terkait tadabbur ayat-ayat pada surah Al-Adiyat. Baik kaum muslim muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada, hanya beberapa ayat dan surah ini termasuk surah-surah pendek ya. Dan mungkin sudah kita hafal bersama dan tentunya mudah-mudahan menambah khazanah ilmu kita di malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, kita akan lanjutkan pada surah-surah berikutnya di kesempatan yang berikutnya juga. Baik kaum muslim muslimah, sekali lagi kita ucapkan kepada pembimbing kita Al-Ustaz Zulfikar LC hafizahullah ta'ala, jazakallah khairan, dan kita akan lanjutkan perjumpaan kita ini. Mohon maaf bagi Anda yang belum berkesempatan praktek di malam hari ini, hanya ada 5 orang tadi ya. Ada Ummu Syakila di Pasir Putih, ada Ummu Fadli di Rumbai, ada Ukhti Khairunisa di Jalan Merpati, ada Pak Anto di Jalan Garuda Sakti kilometer 3, dan Ummu Habib yang terakhir di Jalan Merpati. Baik kaum muslim muslimah, kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.